Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, ini sudah di malam Natal ya. Jadi kalau tidak ada ibadah kayak bulan gimana gitu ya, juga saya rindu masa harus di luar dok kita merayakan ibadah Natal. Jadi ini sekali-sekali di Sultan Syahrir walaupun tempatnya kecil ya, tetap ada ibadah. Ini saya untuk singkat aja karena nanti banyak acaranya, terutama memang banyak andilin ya. Karena di sini pejabat-pejabatnya tidak datang semua ini, kode ibadah di tempatnya masing-masing, tapi tetap kita maklumi. Karena seperti komitmennya utamakan pelayanan yang awal. Jadi kita tidak ada marah-marah atau sentimen ke orang-orang yang tidak datang ya. Jadi kita maklumi ya, betul ya, setuju ya. Ya ini bentuk visi-visi kita yang terutama yaitu melayani yang awal ya. Jadi ini saya akan berikan firman sedikit aja. Nanti juga saya mau nyanyi lagu ya, belajarnya cepat nih tapi tak save mbak aku ya. Ini ada Holy Night loh, ini aja sudah hilang. Nanti kalau hilang nyari lagi nggak ketemu nanti. Sudah nggak iso entos Inggris, nyanyi Inggris barang ya. Oke, firman hari ini saya akan berikan dari tetap temanya Natal ya. Jadi ya silakan sampai itu tamunya. Oke, saya akan bagikan firman di Matius 2 ayat 11 sampai 12 ya. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan cepat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, di tema Natal ini kita akan belajar, kita ini mengenal Tuhan Yesus tidak hanya cukup untuk mengenal toh. Ya, jadi cuma kenal ya seperti saya bicarakan, oh kenal Tuhan Yesus, oh Tuhan ini orang Kristen, selesai. Belajar firman, setelah itu ibadah, melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya selesai, berarti kenal Tuhan Yesus. Bukan itu saja, nggak cukup ya. Mereka mengakui keajaiban kelahirannya namun tidak mau menyerahkan hidupnya kepadanya, adalah seperti Herodes ya. Saya ulangi ya, mereka yang mengakui keajaiban kelahirannya namun tidak mau menyerahkan hidup kepadanya adalah seperti Herodes. Ini saya bukan mau menentang mereka-mereka yang mengadakan ibadah Natal terus memberikan tema-tema tentang Maria, tentang ketaatan, tentang setia. Saya bukan menentang, tapi saya hanya belajar untuk dari tema ini belajar untuk apa? Oh, kita semua ini diingatkan. Ya, kita diingatkan untuk apa? Bahwa mengakui keajaiban kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya seperti perayaan Natal aja, tapi apa di dalamnya? Kita harus mengenal sifat-sifat Herodes. Nah ini yang kita sangat sering kita lupakan. Hanya peristiwa Natal hanya dirayakan dengan pokoknya no hadiah. Kemarin berlimpah ya hadiahnya sampai sisa-sisa ya. Nah itu ada sisa di belakangnya itu, tapi maaf tak serah no pergi dampit nanti ya. Itu tak tambahin satu kotak besar tak kasihkan gembalanya. Ya kita harus sering melakukan kebaikan. Dalam arti kita tidak mungkin melakukan Natal itu untuk kegiatan yang wes gini aja cukup ada hadiah, penyalahan lilin, terus sukacita, cuma itu aja enggak. Apa yang penting? Nah kita mulai melihat hati kita ini apa? Ada Herodes. Ya, ayo kita mau belajar ini di dalam hati kita masih banyak Herodes. Yang kemarin juga di misi visi Pak Matius sering utarakan, kita ini harus melayani, jangan selalu mintanya dilayani. Nah itu yang utama. Kamu ini Herodes atau bukan? Nah, kepinginmu dilayani toh, kamu berarti Herodes. Ya, dan masih banyak lagi tentang apa? Sukanya memberi, ya. Tapi selalu aja diomong-omongkan atau mungkin selalu istilahnya wong Jawa ngomong apa ya Bu Susana? Diungkit-ungkit ya. Nah, itu kan berarti itu tambah gede-gede kan bebas itu. Jadi seakan-akan kita ini masih ada Herodes di dalam hati kita ini. Nah ini saat Natal ini ayo segera dibuang Herodes, terutama apa? Iri hati,
kesombongan, misalkan merasa wah iki lho, aku sing paling gede, aku sing paling akeh duwike, aku sing paling ngeki paling akeh lho aku. Awakmu ngeki piro? Aku ngeki gede. Nah, ini harus segera dibuang. Karena Herodes ini akan jahat sekali di dalam hati kita. Jadi Natal ini kita semua diingatkan, kita semua ini diingatkan. Ya, tentang apa? Terlebih apa? Tentang penonjolan diri. Nah, seakan-akan saya ini kepingin tampil paling depan wis. Liyane mburi ae kabeh wis. Aku paling ngarep dhewe. Ya kalau benar, kalau bagus ya wis ngarep welek tibake ya. Apalagi dalam dunia pelayanan. Kembali lagi kemarin diingatkan sama Pendeta Raul Ongko, sudah kita harus rendah hati. Kita jangan menonjolkan diri, jangan merasa ini loh aku paling hebat, ini loh aku paling mumpuni wis, aku paling menguasai semua. Nah, itu sangat-sangat keliru. Itu yang harus dipelajari dalam kegiatan pelayanan kita, segera dibuang hal-hal yang tidak berkenan ini cepat-cepat dan dibuang. Karena kalau terus saja nanti akan menjadi apa? Bumerang dalam diri kita, yang akhirnya kita masuk dalam lembah dosa. Itu pasti. Makanya pesan Natal, saya bukan mau menentang tentang pelayanan Natal. Saya sering, ini pun besok tema saya bawakan juga. Jadi tak bongkar di sini dulu, karena saya ya capek cari-cari tema Natal. Ya tanpa terasa ya saya hitung-hitung saya sampai merasa loh kok dipakai seperti ini lah, aku ini opo sih, ya kan? Kadang aku ini mikir loh apa kelebihan saya ini apa gitu loh. Tapi saya ngikuti terus saya dalam arti ya mungkin Tuhan ada maksud tertentu untuk saya. Ya seperti contoh saya ke Ngadiluwe barusan, saya waktu itu sampai trek-trekan ya, kesusunin masa ampun sampai kelasnya itu hampir 1 jam lebih. Terus saya teringat tuh, bukan masalah nama saya dipajang di poster, bukan. Kemarin saya sangat seneng kabeh pelayan misi fisik kabeh fotone dipampang di ngarep ya. Ada sing keri. Ya, ST to ndak ono ya. Wis ndak usah bingung. Jadi ya kabeh dipampang wis ganteng ganteng ayu-ayu, kacamata ireng wis ono sing ngomong waduh, wis sotil wis pokoknya sampai sama Pak Lukas Sutopo itu di video. Ya, cuma dia ngomong emang punya aku gak melo. Dalam arti apa? Ya ini bentuk seperti ini yang kita sudah berikan dampak positif. Dia kecewa tidak datang karena apa? Nyonya dipasang pisang Pak Matius, ya kan? Selain foto Pak Om Lukas, nyonyanya dipasang pisang, tapi orangnya nggak ada. Nah langsung dia di video. Nah hal seperti ini nih yang kita sudah berikan dampak apa positif. Ya seperti kemarin di Ngadiluwe ya saya dipasang, tapi pasang nama tok. Sampai akhirnya telah sak jam dinteni Pak Jim. Ya apa maneh? Lah kok harus dipasang jenenge Wijaya Cung, tapi bukan Wijaya Om, tapi podo ae sebenarnya Om Hojung ya. Dia ngambilnya di Facebook, jadi dia pasang Wijaya Cung. Nah tapi orangnya tidak datang, ya minimal memang akan kecewa. Jadi kita ya puji Tuhan ditunggu sampai 1 jam pada akhirnya ibadah dimulai. Dan setelah ibadah besoknya sudah ada langsung penawaran order. Pak Wijaya layani di sini, Pak Wijaya. Pak Wijaya layani di sini. Loh, sampai saya ngomong loh apa keunggulan Wong Firman yo pendek. Ya kan akeh cerita nih. Ya kan hanya singkat-singkat aja. Sama dengan kemarin di kita pelayanan di SMP Ndoko 1. Sama. Ya, setelah kita pelayanan sederhana ada Pak Jim ini saksinya bapak-bapak ini semua. Ada yang spesial enggak? Ya, tapi di situ memang Tuhan pakai setiap kita itu untuk memberikan sesuatu yang berdampak bagi yang dilayani. Nah, itu sudah terasa. Setelah itu kita ketemu sama kepala sekolah yang selalu saya panggil kepala desa selalu kiru, tapi kepala desa kepala sekolah ini ngomong yang bisa menguatkan kita. Ini saksinya aja. Kiranya tim dari Malang bukan hanya cukup sampai di sini aja. Ya betul ya, ada ngomongan gitu ya. Di sekolah kami ada 60 siswa yang Kristen. Kiranya tim dari Malang mau melayani silakan. Loh, belum mulai. Tuhan sediakan melayani. Ya, kemarin pun di Blitar yang kita layani rame-rame ya sampai juajane wake ya, sampai rebutan nanti bungkus ya. Ya maaf kata, ini saya sangat bangga. Kali ini sangat bangga dengan saya anggap ya ini hero-hero. Ya ini loh pahlawan-pahlawannya Tuhan ini seperti ini. Saya bukan malah wah Wijaya letoy. Wijaya lemah wis gak iso apa-apa. Bekenge harus wong kasar-kasar, wong harus wong keras, wong harus disiplin. Memang saya butuh. Sekali lagi saya kemarin juga ngomong, memang saya butuh orang-orang seperti ini. Ya, burung ayam bungkus kon wis ono kon. Nah, diseneni apa diugal temenan kon, dikencengno tenan. Ya saat ini seperti itu. Saya rindu seperti ini. Bukan kita mau kenceng-kencengan, karena kita ini ya maaf kata mereka mikirkan saya.
Ini saya ini sangat berterima kasih. Ya maaf kata, andai saya bawa sekelompok orang yang melakukan hal-hal yang buruk, kira-kira yang dituju pertama siapa yang bawa kan? Ya sudah, saya sangat berterima kasih. Ini ada ya, makanya saya ngomong tentara Kristus ini. Yang saya suka ini kerasnya, ya, lurusnya. Ayo harus gini, jangan menggok. Tujuan mereka bukan untuk ke hal-hal buruk kok. Saya yakin tujuan mereka murni supaya kita ini benar-benar dipandang baik, supaya kita ini dipandang bukan masalah terhormat, kita ini ono ajine gitu ya, hanya nyowel pisang nek gurung wayahe nyumuk pisang kon nyumuk ya wis pasti dimarahin ya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk satu kekerasan atau suatu penghakiman yang langsung ditindak, enggak, tapi ini untuk kebaikan kita semua ya. Setuju ya? Jadi nanti jangan sampai kaget nanti kalau seandainya ada sesuatu hal yang mungkin melarang ini melarang itu. Tujuannya semua untuk kebaikan, karena kita ini maunya menjadi teladan ya, betul ya, visinya kan kita mau jadi teladan Kristus. Nah tapi kalau melakukan hal-hal yang enggak ya maaf kata itu akan segera dihindarkan. Saya tidak bisa bertindak, Tuhan pasti bertindak ya. Sudah tidak perlu kita ulangi lagi sampai saya ngomong wis tak masuk di suatu tempat supaya kamu ini isah pelan-pelan jadi baik, ternyata malah melakukan hal yang tidak berkenan, sampai tinju-tinjuan dan lain-lain. Saya nggak mau ngomong, itu kehendak Tuhan yang akhirnya saya nggak perlu repot-repot untuk mengeluarkan sudah, yang akhirnya WA saya simpen bisa kamu arek. Jadi WA nya saya simpan untuk jadi bukti dan dia sudah keluar tanpa saya menguatkan. Nah ini keajaiban Tuhan. Jadi saya bukan mau mengkutuk atau apa, wis salah percaya lek berjalan sama Tuhan semua tindakan-tindakan itu yang tidak terpuji akan disingkirkan. Ya, di hari Natal ini mari kita lihat hati kita dan temukan sifat-sifat Herodes yang tersembunyi. Adakah sifat lebih suka memerintah dibanding melayani, lebih suka memiliki dibanding memberi, lebih suka dihormati dibanding menghormati, lebih melihat orang lain sebagai ancaman dibanding sebagai pribadi berharga di mata Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi seperti Yesus, melayani bukan dilayani. Nah ini jelas sekali ya. Yang terutama apa dalam tema Natal saya ini, saya maunya malah berbalik. Kita jangan hanya melihat teladannya Maria yang sudah setia, yang taat sekali, yang akhirnya dipakai Tuhan sebagai luar biasa ya, tanpa suatu hal yang biasa dia dipakai, yang sampai dia dipakai alat untuk ditaruh seorang bayi titipan Allah. Ya ini sangat luar biasa Tuhan. Pakai seseorang itu sangat luar biasa. Ini bukan masalah pilih-pilihan, bukan, karena dia melihat ketaatan, kesetiaan. Tapi saya nggak condong ke arah situ, saya malah ke arah baliknya. Sebaliknya yaitu apa, di saat Natal ini, karena makin lama sudah pasti kita temui kan manusia makin jahat, pikiran manusia makin sadis, pikiran manusia makin nyelentang ke arah-arah yang bukan arahnya Tuhan. Nah itu sekarang kita petani dewe di hati kita pribadi, lepas pribadi ini petanono dewe. Gak perlu kita menghakimi seorang Bu Yai ini orangnya kayak gini, orang gini, tak perlu. Tapi apa yang terutama, mulai koreksi diri kita sendiri. Ono apa di hati kita ini sing elek-elek iki ndang buahan sudah ya, ndak berkenan, yang tentang hal-hal yang sangat buruk, iri hati, terus main gitu suka ngomong orang ya, yang enggak ya belum tentu kebenarannya sudah diomong. Nah itu harus segera dihapus, harus segera dihilangkan, karena ini sangat penting di hari Natal ini sangat penting. Kenapa saya membawa ke arah kamu mikir sing tentang hal-hal yang buruk di dalam dirimu masing-masing? Tapi pasti ada, saya saja ada kok. Saya masih mungkin punya pikiran, waduh, padahal yang saya pikirkan kemarin pun saya sampai punya kata kemarin kira tajat kayak huruf C ya, kayak huruf C kok akhirnya metu C KB ya, kayak huruf K metu ko KB ya kan. Ya ini ada tangi bangun tidur harus punya pikiran gini, gimana ya caranya ya saya supaya hadiah ini benar-benar di tangan orang yang layak, orang yang benar gitu loh. Sampai saya punya pikiran itu. Sampai mungkin ini belum saya bongkarkan juga bahwa door prize itu saya ngatur. Ya saya jujur aja. Enggak apa-apa, silakan mau diomongkan Wijaya belin, Wijaya wis gak sportif, Wijaya gak jujur, Wijaya enggak apa. Yang penting saya lurus, ini untuk kebaikan.
maaf kata, doorpass ini lebih baik jatuh di tangan yang layak daripada di tangan mereka-mereka yang tujuannya maaf kata fokus mereka Natal ini panen. Ya, itu loh. Saya lebih berfokus apa? Wis berangkat atau bareng-bareng wis numpak mikolet, mosok urunan sak gitu mikolet, berangkat kok mereka. Ya kan? Sampai-sampai orang tunanetra pun tak dulukan. Ya, seakan-akan tidak kelihatan kan ya. Doorpassnya tidak kelihatan kan ya. Oh, tunanetra kayak dapat, orang jempol dapat. Ya maaf kata, itu sangat gampang tak laku. Bukan masalah oh Wijaya cerdik kok kelinci, bukan. Ya memang ini hikmat Tuhan. Mungkin ada dari sisi ngomong uang belingan berarti gak fair, silakan. Yang penting di hati saya lebih baik orang yang menabur ini menabur di tanah yang subur, memberikan berkat jangan yang layak daripada mereka-mereka yang tujuannya positif. Udah wis ancang-ancang wis ikat pinggang maupun nasi sampai melorot-melorot diundang wis ancang-ancang mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji menurut saya. Ya karena apa? Itu sangat tidak disukai Tuhan. Ya itu loh. Saya maunya berbalik, jangan cuma melihat Natalan itu di Maria saja yang setia taat, tapi kebalikannya. Ya Herodes di hati kita pribadi-pribadi ini masih banyak sekali. Ya ini yang harus segera kita buang. Ini yang harus segera kita enyahkan. Jangan sampai menjadi batu sandungan pada diri kita sendiri, karena itu sangat-sangat fatal nanti. Ya kita sudah jumpai banyak, sudah ya tidak perlu membeberkan, nanti dikira penghakiman. Tapi saya yakin pasti Tuhan berikan hikmat-hikmat yang sangat-sangat luar biasa. Ya kisah di hari Natal ini membuat kita harus merenung, adakah sikap semangat dan kesungguhan hati orang Majus juga bergelora di hati kita. Adakah komitmen baru untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus sebagaimana Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah ini kata-kata yang saya kutip. Jadi ini saya hanya ngerangkum kok. Saya ini tidak pandai berfirman. Jujur saya tidak sekolah. Saya tidak pernah ikut kuliah yang namanya SOM. Ya, ini nyonyaku ikut SOM lulus ya. Aku enggak. SOM. Ya mangan SOM akhirnya. Ya. Tapi ya enggak tahu. Saya sukanya membaca, saya suka mendengarkan pendeta-pendeta yang menurut saya ini luar biasa. Ini perlu didengarkan. Nah, itu saya kutip terus. Ya, tapi ya saya tidak tahu kelebihan apa nih dalam diri saya ini, saya tidak tahu. Penting saya taat. Saya mau melakukan wis apa mau Tuhan wis. Ya, sampai kemarin pun jadi saksi memori ini tak balik ke SMP loh, saya nyawa. Ya, itu padahal di depan ini ada guru, ada kepala sekolah. Sampai Pak Jim ngomong, "Lah iki keliru badean ya lucu jadi." Ya jujur, memang ya lucu. Ya gimana orang yang saya ini sudah umur 47, saya bisa ngomong mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lalu saya ini SMP, tapi saya ini masih dapat memori yang saya bisa nangkep 5 pertanyaan yang masuk di dalam dunia SMP itu. Dan mereka bisa jawab yang benar. Saya sampai kaget, kok bisa gitu loh ya. Ya tapi itu bukan menjadi senjata atau kelebihan saya, enggak. Saya bisa berikan inspirasi. Kemarin ada itu tak rangkul, tak jalan, ikut jalan Tuhan Yesus untuk masuk surga ini seperti ini, tak suruh menjamkan mata, kamu nggak usah toleh kiri kanan, sudah ikuti jalannya Tuhan Yesus dan yang terbaik akan kamu dapatkan. Sudah, tak suruh mangap, tak jejelin abadi lu mangap deh. Nah, ini sangat luar biasa karena Pak Tri nggak nemu coklat. Maksud saya nyuruh Pak Tri cari coklat, mungkin top atau beng ya. Aku ngesar gampang kan. Ditukono abadi, berarti wis bawa ya Pak Jeffrey, nanti kalau saya sudah jalan tolong buka Pak Jeffrey. Berarti kan buka kan ribet itu. Nah, ya seperti itulah. Tapi tidak menyurutkan, tidak menghilangkan langkah saya. Saya tetap melakukan yang Tuhan mau sudah. Ya di sana puji Tuhan sampai kepala sekolahnya pun sampai ngomong seperti itu. Jadi kita akan semuanya akan dipakai kok. Lebih lagi orang misi-visi ini bukan masalah mau saya ketati, bukan. Tapi ayo kita ini lebih lagi sudah. Mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti pelayanan itu lebih lagi. Misalnya nanti rasa wis aku nggak janjikan kan. Saya nggak janjikan apa-apa, sama sekali nggak janjikan. Tapi nanti suatu saat, suatu ketika berkat-berkat yang tidak terduga itu pasti datang, ya kan? Entah gang jangkrik 9 macam, ya kan? Nah itu loh berkat yang tidak terduga. Ya, yang mereka ngantri pada dinteni cuma hanya kulunge nasi.
Ya kan, ngoyoi kayak gitu sampai mubeng. Endi gini sing enak iki. PDD endi sing menguntungkan ini di mana sing saya bisa enggak jauh-jauh tapi dapat sesuatu hal yang besar. Oh, kangelan. Tapi Tuhan kalau malik notok sudah saya 9 macam ya Pak Jim ya. Sama nasinya Pak Jim ya. Kenyang ya Pak Jim ya. Saya pun kenyang. Saya pun sukacita. Nah, itu loh bukti penyertaan Tuhan Yesus mencukupi kita semua. Saya juga sampai kaget kok bisa sampai seperti ini. Nah, itu akan kita hadapi terus, akan kita lalui. Tapi kalau pikiranmu sudah di dalamnya ini tetap ada Herodes, ya maaf kata, saya di sini ngomong nggak akan tenang, nggak akan damai, ya kan? Makan gedang goreng, makan lumpia Hongkong, kayak makan gedang goreng, ya akan seperti itu terus, ya. Oke, yang terakhir. Penentu kita akan cerdas atau bebal adalah sikap kita kepada kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Angka ya nangkep ya, tak ulangi bacanya. Penentu kita akan cerdas atau bebal adalah sikap kita kepada kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Sing nentukno iki awake dhewe. Kok nanti tetap bebal, kok nanti tetap yang tadi diomongno cerdas dalam arti bukan pinter-pinteran nanti ngakali wong, bukan. Cerdas itu cerdas menurut tipenya Tuhan, bukan cerdasnya manusia. Nah, kamu mau jadi cerdas atau jadi bebal, penentunya kamu sendiri. Ini sangat jelas sudah. Yang terakhir ini sangat jelas. Kamu bisa berkelit apapun caramu secara manusia bisa. Wis kayak ulo, sik kurang cerdik dicekeli kayak welut. Iya bener Pak Jim. Wangel kan welut ya. Ya itu sama. Itu namanya bebal. Kalau kamu terus melakukan itu, wis salah percaya. Kehidupanmu nggak akan tenang, nggak ada damai. Tidak ada apa yang kamu harapkan itu akan menjadi suatu mujizat yang benar-benar dapat gitu loh. Ya bukan saya merasa sok-sok Wijaya gelai diberkati, bukan. Saya masih banyak tanggungan sampai ada yang menegur saya. Setiap kali kamu pelayanan kamu gak mikir no anakmu, lu nangis, lek mikir no anak, apa si cilik-cilik gini nangis, kadang nangisnya gimana? Tapi bersyukuri lu sing besar sudah bisa berikan minimal dapat job, sudah dapat duit, dia tidak lari. Nah ini yang luar biasa. Dari aku biar kan prolas cari makan dewe-dewe. Iya kan sampai tuku bakso, tuku pentole, tuku apa yang jalur gudung, di tomat, di caos. Itu sudah saya lakukan. Nah di sini saya disuruh apa? Wis bersyukur sangat sekali bersyukur. Saya bawa anak-anak saya untuk kesederhanaan. Dan mamanya belum ya sudah sabar aja. Upah nanti pas ngasih sabar aja. Mesti Tuhan ada kok. Ya kan ya seperti hari ini pun dia jobnya sampai 11:30 saya tidur di situ lihat mereka sih bendono kuku setengah jubah iki lapo gitu loh. Setengah jubah kukunya digambar Sinterklas dan lain-lain. Oh sampai aku ini aduh ya. Tapi saya sampai mikir waduh luar biasa cari uangnya ini luar biasa. Yang sampai saya mikir iki dodol golek duit cuane kurang lebih salusin nombane kudu nang dampit, kudu natural. Itu 20 tahun yang lalu. Lah ini setengah jam duduk nopek jing. Enggak pusing lek mikir kayak gitu aku. Enak men ya kan. Nah, seperti itu. Jadi wis salah yakin lah. Lek berkat itu pasti sudah disediakan sama Tuhan. Nah, kita tidak mau taat, yaitu tadi kamu mau cerdas atau bebal. Itu kamu bawa diri-diri. Tidak bisa ditentukan, oh Pak Tri bebal apa cerdas ditentukan biayain, nggak bisa. Itu yang menentukan diri kita sendiri. Jadi pesannya apa? Wis saya mulai walien. Pesan Natal itu walien, jangan hanya cuma ya boleh kita melihat Maria setia, taat, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Itu sudah umum. Kita pasti kalau kita taat setia pasti dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kebalikannya sekarang, urek-urekan di hatimu iki, dugaan belen, ya kan orang aritan di hatimu ini masih ada nggak Herodes? Nah kalau kamu tetap seakan-akan aku sih pancet aja, tapi sih kamu sering aja menggumam, mulut yang sangat-sangat jahat, kurang ajar, ya kan mulut yang sangat gampang melontarkan mulut yang sangat-sangat kasar, yang padahal mulut itu, kata-kata itu menyakiti banyak orang. Ya itu harus segera kamu buang. Ya mungkin kali ini hanya sebuah omongan biasa aja. Wijaya ngomong firman ya pakai mono. Tapi nanti rasakan sendiri. Kalau Tuhan sudah bekerja, kamu tidak akan ada ampun buat Tuhan. Ya kan?
nanti rasakan sendiri. Saya nggak bisa menghakimi seseorang, orang ini juga hati baik, orang ini teman nanti baik seperti, orang ini ternyata seperti ini. Nggak bisa. Balik lagi, cerdas bebalmu, kamu sendiri yang menentukan. Ya, oke. Sekian aja firman Tuhan. Tetap tak berikan cerita. Sorry. Ini kakean ngomong, ya jadi rodo serak. Nah, ini satu cerita ya. Minta tolong ini juga didengarkan. Minta tolong ini jadikan kado atau berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ya, berkatnya apa nanti rasakan sendiri. Ya, suatu ketika ada seorang pengembala ya. Jadi dia punya domba, punya peternakan ya. Nah, dia dari Skotlandia ceritanya. Nah, tapi ini tak ganti ya. Pak Yakub, maaf tak ganti, soalnya semenang Argentina Pak Yakub. Jadi tutup Skotlandia, tak ganti tutup Argentina. Ya nggak apa-apa tau namanya cerita. Dari Argentina hidup seorang pemuda yang sudah lumayan lah. Dia ini sudah punya peternakan, dia mengembalakan domba-dombanya sambil duduk tenang. Dia merasa tenang, sudah domba, kerbau semua, sapi kok kerbau, sapi dan lain-lain sudah seperti itu. Nah, suatu ketika dia melihat suatu bunga itu sangat-sangat indah. Ya, bunga itu sangat-sangat indah. Terus akhirnya dia ini metik. Bunga ini dipetik sama dia. Setelah dipetik, terus dia kaget. Loh, di sebuah kayak buku itu bisa buka. Ya, bisa buka. Nah, buka ya. Setelah dibuka, bisa kilo-kilo, mengkilap loh. Apa ini ya? Dia wis tidak dihiraukan, wis domba sapinya ditinggal, dia masuk di dalam bukit yang orang-orang buka itu. Setelah dia tadi metik bunganya tadi, dia masuk dilihat mulai mutiara, berlian, emas, semua ini ada di situ. Ya otomatis manusia yang berkelakuan biasa otomatis langsung ya. Gak kakean kesuwen ya, dijauh, diambil sedapatnya tangannya itu. Nah, suatu dia mengambil banyak, dia ngomong, mula-mula ada suara dia. Ya, jangan lupakan apa yang membuat dirimu mendapatkan ini. Cuma itu saja, jangan lupakan. Nah, dia dengan kata-kata jangan dilupakan, dipikir dia ojo lupa no kambing, wedus dan lain-lain. Yang akhirnya dia makin ngambil buahnya, sudah baju kayak biasa. Nah, aku dulu ya sudah sama dulu. Begitu blimbing lugur kabeh, tangan ini gak cukup, ini baju masukno ya, dibuka dilebokno wis ya. Kayak kampungan. Enggak tahu Pak T ini orang kampungan atau enggak, sama atau enggak ya. Sudah baju dimasukno kabeh, dibuka wis blimbing mlebu kabeh. Iya kan, sama dilakukan oleh pemuda ini. Padahal di situ ada suara. Jangan lupakan apa yang dahulu memberikan kamu terbaik. Cuma itu aja. Ya, tanpa pikir panjang dia mau ambil lagi. Yang akhirnya waktu itu dia melupakan apa? Bunga. Cerita ini sangat pendek. Cerita ini sangat sederhana sekali. Dengan dia mengambil bunga, orang bukitnya terbuka. Berarti apa? Bunga ini kunci. Nah, setelah dibuka, bunga ini ditaruh, dilupakan. Yang tadi ada suara jangan lupakan yang membuat tempat ini terbuka. Tapi yang difokuskan dia mengambil segalanya diambil. Ya, dengan melupakan bunga ini. Setelah dia mendapatkan yang cukup banyak menurut dia keluar dan bukit itu tertutup. Akhirnya yang dibawa itu jadi debu. Hanya jadi pasir. Karena kita nggak nangkep suara yang keluar tadi apa. Jangan lupakan apa yang membuat kamu terbuka seperti ini. Nah, inti cerita ini sederhana sekali. Ojo lali no kembange gitu. Kan begitu ngambil kembang kamu petik, ini buka. Berarti kowe tok nyata sudah kamu ambil semua. Tapi pesannya ojo lali mbek kembang ini. Kembang ini apa? Berupa apa? Ya Tuhan. Ya firman Tuhan. Ya kehendak Tuhan ini. Ya, sampai saat ini nanti ceritanya bawaan. Nanti iso nyata bener-bener. Oh iya bener. Saat ini seperti itu. Begitu kita dapat suatu peluang wis hampir selali semuanya wis lali wis engko ae gerejone wis biasane baca firman di-share ya kan tiap hari di-share wis lali mulai berkate akeh. Wis panen iki panen raya Natalan tapi ngalino. Nah itu pesannya Natal seperti itu sangat sederhana. Nanti kalau tidur nyatakan masih ada bunga-bunga enggak di tangan-tangan kita. Kita sudah melupakan enggak tentang pertolongan Tuhan yang mungkin sederhana, kamu kasih kesembuhan, kamu kasih berkat, itu sudah kamu lupakan enggak? Nek kamu lupakan dan Bali
ndang-ndang tobat to, golek ono kembang iki. Mumpung nanti bisa terjadi apa setelah kamu bawa segitu banyaknya, itu jadi debu semua akan hilang. Ya seperti itu aja singkat ceritanya, tapi moga-moga bisa menjadi berkat ya buat kita semua ya. Saya akan akhiri, saya akan nyanyikan lagu ya. Nanti jadi guyu sama itu, tapi ini bentuk di hati saya ini kepingin kerinduan, suatu kerinduan apa ini Holy Night. Saya kepingin kerinduan benar-benar ada malam kudus. Saya kepingin kerinduan bahwa walaupun biarlah tempat ini kecil, tapi nanti menjadi suatu kenangan yang sangat luar biasa buat saya dan buat jemaat di tempat ini. Ya, oke, saya undang Ibu Yuliana. Ya.